Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Saudaraku pendengar Radio Purnama Sidi dan yang menyimak MTTV Channel Wonosobo, mari sejenak kita bersama-sama duduk menunggu waktu berbuka puasa sembari mengkaji ayat-ayat Allah yang disampaikan melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan beberapa hal tentang betapa perlunya kita belajar sesuatu yang bisa mencuri pahala-pahala di sepanjang bulan Ramadan. Saudaraku, tanpa kita sadari ketika kita beramal, ketika kita bersungguh-sungguh melakukan ibadah di bulan Ramadan, kita lupa bahwa ada yang harus kita pagari supaya amal-amal yang sudah kita dilakukan di bulan Ramadan tidak bocor pahalanya, tidak habis pahalanya, tidak hilang pahalanya. Dan ulama menyampaikan sekiranya ada 6 hal yang perlu kita waspadai sepanjang bulan Ramadan supaya 6 hal ini tidak menjadi pemicu hilangnya pahala kita. Apa kata mereka tentang pencuri-pencuri itu? Yang pertama adalah bahwa di antara yang merusak pahala puasa kita adalah fudulut ta'am, berlebih-lebihan di dalam urusan makanan. Masya Allah. Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan, minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Mari kita renungi ayat ini. Ketika kita berlebih-lebihan makanan di bulan Ramadan, ayat ini tegas mengatakan Allah tidak mencintai orang yang berlebih-lebihan. Kalau kita tidak dicintai oleh Allah di bulan Ramadan, lalu apa yang kita harapkan? Maka saudaraku, bijaksanalah di dalam memilih makanan. Ramadan itu kan orang banyak puasa. Tapi kenapa? Justru di bulan Ramadan itu makanan berdatangan melimpah ruah sampai kita kadang-kadang tidak memperhatikan dan kita cenderung berlebih-lebihan. Dan kita sudah tahu sesungguhnya orang-orang yang senang dengan kemubaziran itu adalah teman dari setan. Ada 2 poin. Sudah tidak dicintai oleh Allah, jadi temannya setan. Maka apalagi yang kita harapkan di bulan Ramadan? Maka hati-hati, buka puasa bukan tempat untuk balas dendam setelah kita dari pagi sampai sore tidak makan. Ini bukan tentang diet, ini bukan tentang 4 sehat 5 sempurna, ini bukan tentang bentuk tubuh yang six-pack, ini tentang kita tidak berlebih-lebihan. Maka cukupkan buka sesuai dengan lambung kita. Dan Rasulullah SAW bersabda, ada satu tempat yang sangat buruk ketika tempat itu diisi full. Tempat apa itu? Itu adalah perut, yang ketika perut itu kita isi dengan makanan yang berlebihan. Maka bijaksanalah dalam sahur, bijaksanalah dalam buka. Jangan sampai menjadi orang-orang yang berlebihan. Paginya kita buang sayur karena sayup, karena sisa. Sorenya kita buang lagi karena sayup, karena sisa. Bijaksanalah agar pahala kita terjaga. Faktor yang kedua, kata para ulama, yang mencuri pahala kita adalah fudulun naum, terlalu banyak tidur. Apalagi tersebar hadis yang palsu bahwa tidurnya orang puasa adalah ibadah. Maka saudaraku, puasa itu bukan bulan rebahan. Puasa itu buat umat Islam bukan bulan lemes-lemesan, bukan bulan tidak produktif, bukan bulan kemudian loyo, bukan bulan kita banyak tidur. Tetapi marilah kita mengkaji sejarah bahwa banyak peristiwa-peristiwa besar di zaman baginda SAW justru terjadi pada saat bulan Ramadan. Fathu Makkah, kemudian perang Badar, terjadi pada bulan Ramadan. Bagaimana produktifnya sahabat bersama Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan. Sedangkan kita umatnya, habis subuh tidur, menjelang duhur ngantuk, tidur lagi, setelah duhur
tidur lagi, nunggu buka puasa, tidur lagi. Ingat satu kata-kata yang bisa kita ingat, bulan Ramadan bukan bulan rebahan. Maka bijaksanalah tidur. Kalau kita boleh meminjam kata-kata yang tadi kita sebutkan, kalau tidurnya saja orang puasa itu ibadah, apalagi bangunnya, apalagi bekerjanya, apalagi baca Qur'annya, apalagi baca bukunya, apalagi bantu orang lainnya. Maka saudaraku, bulan Ramadan bukan bulan rebahan. Yang ketiga kata para ulama, di antara sesuatu yang membuat pahala Ramadan kita bocor adalah fudhulun nazar, berlebih-lebihan di dalam melihat. Melihat apa? Melihat baik yang haram maupun yang mubah. Loh, kenapa yang mubah nggak boleh? Iya, nonton HP itu halal, balas WA itu halal. Tapi kalau berlebih-lebihan, sepanjang hari kemudian yang kita buka WA, yang kita buka IG, yang kita buka Twitter, yang kita buka Instagram, kita lupa baca Quran. Padahal aslinya mubah. Apa yang gak boleh? Boleh dilihat. Tetapi kalau berlebihan, fudul, berlebih-lebihan, over, itu yang gak boleh. Kita akan menggunakan waktu siang kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau yang mubah saja berlebihan tidak boleh, apalagi yang haram. Bagaimana mata kita terjaga dari melihat sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah? Bagaimana mata kita terjaga dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Maka yang sulit itu bukan menahan lapar dari pagi sampai sore hari. Yang sulit itu adalah menjaga mata kita untuk tidak terjatuh pada barang-barang yang haram. Dan ibu-ibu, saya wanita, saya mengingatkan, Masya Allah, betapa sering mata kita menjadi jalan hati kita tidak bersyukur. Contoh, melihat, wah Bu itu bajunya bagus ya, gak seperti bajuku. Wah Bu itu wajahnya cantik ya, gak kayak wajah saya. Wah Bu itu rumahnya bagus banget, gak kayak rumah saya. Dan seterusnya, yang itu. Di antara pintu masuk setan adalah karena kita terlalu banyak melihat. Kalau terlalu banyak melihat, pulang, yang kita lihat di rumah tidak seperti yang kita lihat di luar, maka hati kita menjadi hati yang kurang bersyukur. Maka hati-hati, bijaklah dalam melihat. Melihat toko-toko busana Bunda, hati-hati, Bapak juga, Masya Allah. Jangan berlebih-lebihan di dalam memandang. Yang keempat, fudulul kalam, terlalu banyak bicara pada saat bulan Ramadan. Berkali-kali kami mengingatkan, ibu, perempuan itu punya stok kata kurang lebih 20.000 dalam satu hari. Kalau laki-laki, Masya Allah, hanya 8 sampai 10.000 dalam satu hari. Maka terutama kaum hawa, bijaksanalah berbicara ketika bulan Ramadan. Kita gak perlu ngomongin sesuatu yang bukan ranah kita. Misalnya kita mikirin DPR RI atau MPR RI, sudah gak perlu. Bicaralah yang bermanfaat, bicaralah yang kita bisa masuk ranah itu. Mungkin di RW, mungkin di RT, mungkin keluarga kita, lingkungan terdekat. Bicaralah yang baik, falyaqul khairan. Ketika kita tidak bisa berbicara yang baik, auliyasmut, maka diamlah. Hati-hati, bukan dilarang bicara loh. Nanti para MC jadi gak ada job, kata Ustazah Eva, suruh diem. Bukan, yang dilarang itu adalah berlebih-lebihan, ngobrol terus. Dan obrolannya itu tidak membuat kita naik imannya, tidak membuat kita lebih bermanfaat. Dan hati-hati, bahkan setan mencuri pahala bapak-bapak ketika iktikaf di masjid. Ketika iktikaf, kasratun naum, tidur, fudulun naum, terlalu banyak tidur. Yang gak tidur, ngobrol terus. Akhirnya jatuh pada perangkap yang keempat, fudulul kalam, terlalu banyak bicara. Maka kita sudah diajarkan oleh Nabi Musa supaya bicara kita baik, bermanfaat. Apa doanya? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekaliber Nabi Musa saja, yang beliau adalah ulul azmi, yang beliau adalah kalimullah, yang beliau adalah nabi yang paling panjang ceritanya di dalam Al-Quran. Ketika mau berbicara, beliau meminta tolong kepada Allah, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana dengan kita yang bukan siapa-siapa, yang isi otak dan dada kita ini bercampur antara yang hak dan yang batil? Sangat mungkin yang keluar dari lisan kita adalah perkara-perkara yang batil. Maka selalulah minta tolong sebelum bicara sama suami, sama orang tua, sama anak-anak.
Pak guru kepada muridnya, guru ngaji dengan muridnya. Sebelum kita berbicara, pastikan kita terlebih dulu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, pencuri pahala yang kelima adalah fudulul istima', terlalu banyak mendengar. Nah, kita ini kadang menjadi orang yang senang kulaan jare atau lembukan. Cari ini, dan seterusnya. Terlalu banyak mendengar sesuatu yang tidak patut kita dengar. Mendengar cacian, mendengar informasi yang tidak baik, mendengar lagu-lagu yang tidak bermanfaat. Bahkan ada beberapa di antara kita yang kalau tidur itu tidurnya mendengarkan lagu. Berarti kalau kita nyawanya tidak dikembalikan, kita meninggal dalam keadaan mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka kalau kita bisa ngerem telinga kita di bulan Ramadan untuk tidak mendengarkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, semoga Allah membantu kita di luar bulan Ramadan, telinga kita hanya mendengar sesuatu yang baik-baik saja. Maka sekali lagi, berarti telinganya sumbeli. Lagi-lagi bukan tidak boleh mendengar. Bahkan kita harus banyak mendengar. Mendengar ceramah, mendengar nasihat, mendengar kultum gitu. Maka saudaraku pendengar Radio Purnama Sidi, pemirsa channel YouTube MTTV, Masya Allah, bijaksanalah dalam mendengar. Tidak boleh berlebih-lebihan. Seorang ulama ketika didatangi seorang laki-laki yang mau mengabarkan tentang aib yang dibicarakan oleh orang di luar, beliau berkata, "Maaf, saya tidak punya waktu untuk mendengar ceritamu." Kemudian ulama ini memilih pergi karena beliau takut dari banyak mendengar itu dia akan membenci, dia jadi suudzon, hatinya jadi kotor, yang tadinya lapang menjadi sempit karena terlalu berlebihan dalam mendengar. Dan yang terakhir, fudulul mukhalafatun nas, terlalu banyak bergaul. Wah, guru-guru kita berkata poso itu hanya 30 hari loh, tapi ada yang dapat undangan buka puasanya itu 32 loh. Terus yang 2 kemana ini? Nah, maksudnya apa? Terlalu banyak bergaul. Semua kita datangi, semua kita gauli. Ustazah, bukannya baik memiliki banyak silaturahmi? Iya. Ketika kita mampu membaur tanpa melebur, itu bagus. Tapi ketika kita belum mampu dan ketika kita membaur lalu kita melebur, maka berhati-hatilah dalam bergaul. Berlebih-lebihan dalam bergaul. Kenapa? Masya Allah. Pagi ketemu komunitas ini, siang ketemu komunitas ini, sore ketemu komunitas ini. Kapan baca Qur'annya? Pagi bertemu dengan kelompok ini, siang ganti kelompok lain, sore ganti kelompok lain. Kapan kita tadabur dan mendengar ceramah dari guru-guru kita? Maka saudaraku, bijaksanalah. Ramadan ini harus kita rem. Mana acara yang kita datangi, untuk apa kita datang ke acara itu, kenapa kita mesti datang ke acara itu. Bijaksanalah supaya kita tidak berlebihan dalam bergaul. Demikianlah sharing singkat kita kali ini. Semoga bisa mengantarkan kita menuju buka puasa yang diberkahi oleh Allah. Doa menjelang buka puasa itu, Masya Allah, doa setelah kita meneguk air putih itu dijabah oleh Allah. Maka pastikan ketika kita menunggu waktu berbuka puasa, kita gunakan dalam perkara-perkara yang baik. Selamat berbuka puasa saudaraku dimanapun berada. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim wa lakum. Mohon maaf lahir dan batin, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delapan FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.